pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada di obrolan budaya untuk ke Banten. Pagi ini kami akan membahas tentunya mengenai informasi Seba Baduy di mana persiapan Pemkab Lebak jelang Seba Baduy 2025 ini akan seperti apa begitu ya. Dan sudah hadir narasumber kami yaitu Bapak Imam Risma Hayadin dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, kabar baik hari ini Pak. Pak, alhamdulillah baik, baik, baik. Alhamdulillah Pak Imam. Pak, kita akan membahas mengenai persiapan ya Pak, atau progres begitu. Sejauh mana Pak, bagaimana juga progres persiapan Seba Baduy 2025 di Kabupaten Lebak saat ini? Persiapan kami dalam Sepak tahun 2025 ini sudah prepare sih, sudah betul-betul kita siap. Jadi, karena agenda rutin tahunan, kita juga memakai aktivitas wisatanya. Nanti selain acara inti Seba, itu pada tanggal 2 ya, pada tanggal 2 Mei kita juga ada kegiatan-kegiatan pendukung yang akan kita laksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Jadi di persiapan itu selain nanti acara inti yaitu ada Murwaseba, terus juga ada Mapag masyarakat Kanekes, masyarakat Baduy, juga kami mempersiapkan pagelaran seni budaya, salah satunya kita ada pagelaran wayang golek, ada juga tampilan bagi para seniman seni budaya yang ada di Kabupaten Lebak, juga ada pameran UMKM dan ekonomi kreatif, terus juga kita ada kegiatan camping ground on the spot di Baduy, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu persiapan masyarakat Baduy dalam rangka persiapan Seba, ingin tahu gimana kesibukannya masyarakat Baduy itu bisa mengikuti event camping ground on spot di Baduy itu sendiri, Pak. Baik, tadi disebutkan juga ada UMKM. Nah, ini akan ada berapa UMKM yang akan memeriahkan Seba Baduy nantinya, Pak? UMKM kurang lebih menurut data kita kerjasama dengan komunitas Lebak Ekonomi Kreatif dan juga Komite Ekonomi Kreatif ini kita sediakan kurang lebih ada 44 tenan dan juga para pelaku yang terlibat ini lebih dari 80 para pelaku karena apa keterbatasan sarana prasarana, makanya ada beberapa klaster untuk para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Itu ya salah satunya nanti ada yang paling pengisi ada Kria, itu ada beberapa kerajinan baik itu dari batik, terus juga dari peranan penik Baduy, juga kerajinan-kerajinan yang lain, dan juga yang kebanyakannya itu dari kuliner, para komunitas kuliner. Itu, Mbak. Baik, baik. Untuk konsepnya Pak, apakah mungkin ada konsep baru atau ada sesuatu yang baru deh dalam Seba Baduy kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Nah, ini yang alhamdulillah yang unik, yang spesial nih, bukan martabak aja yang spesial, tapi Seba Baduy tahun 2025 ini sangat spesial. Satu, kita punya pimpinan baru, baik itu gubernur, wakil gubernur, juga Bupati Lebak dan wakil Bupati Lebak. Ini momentumnya sangat pas karena Seba Baduy tahun ini tahun 2025 kami koordinasi dengan Jaro Pemerintah dan juga lembaga adat merupakan Seba Gede. Jadi pelaksanaan Seba Baduy sekarang masuknya Seba Gede. Seba Gede dalam artian bukan dilihat dari jumlah masyarakat atau warga Baduy yang ikut Seba, tapi nanti tidak hanya hasil bumi, biasanya hasil bumi yang mereka bawa untuk diserahkan ke pemimpin daerah baik bupati dan gubernur, tapi juga nanti diikuti dengan perkakasnya. Ini yang menjadi ciri khas apakah Seba kecil atau Seba gede. Ini kalau Seba gede ada perkakas dapur yang dibawa mulai dari siwur, gigi, asipan dan sebagainya. Itu yang salah satu menandakan bahwa ini Seba gede. Dan juga ini menurut informasi dari mereka kalau Seba gede ini banyak warga masyarakat Baduy Dalam yang baru pertama ikut Seba, itu akan jumlah dari Baduy Dalamnya akan lebih banyak dibandingkan dengan Seba kecil. Dan ini juga informasi dari mereka, apabila orang Baduy sudah mengikuti Seba gede, biasanya ke depannya tidak ikut Seba juga
tidak menjadi masalah. Tapi kalau ikut seba kecil, seba letik, kalau bahasa mereka itu harus 3 kali berturut-turut ikut seba. Jadi 2025 ini masuk seba gede dan pastinya itu seba marga masyarakat Baduy dalamnya akan lebih banyak. Terus yang kedua, mengapa disebut spesial tahun ini? Karena tahun ini reservasi yang jauh-jauh hari yang udah akan hadir atau akan menyaksikan ritual Murwaseba di Kabupaten Lebak itu kita kerjasama kolaborasi dengan Paguyuban Sumedang Larang yang menurut informasi Bupati Sumedang, terus Keraton Sumedang dan lain sebagainya bersama rombongan akan hadir di acara Seba Baduy tahun 2025 ini. Malahan mereka mengadakan acara berkolaborasi dengan kegiatan Ipan Seba Baduy dalam rangka Milangkala kelima Paguyuban Sumedang Larang Banten. Terus yang ketiganya ini yang sangat luar biasa juga, kami bekerja sama dengan forum badan penghubung yang ada di Jakarta dan mereka melaksanakan pump trip untuk para duta besar negara sahabat dan mudah-mudahan pada waktu ini nanti tanggal 2 menurut informasi ada 20 sampai 25 negara, cuma kami akan menerima kepastiannya di tanggal 29 nanti, 2 hari ke depan, besok hari untuk betul-betul berapa sih jumlah negara-negara sahabat yang akan duta besar yang akan hadir. Tapi kemarin kita udah menerima konfirmasi dari beberapa negara, diantaranya Bulgaria, Ethiopia, Sudan, Iran, terus Hungaria, Zimbabwe, Laos, Rusia. Itu ada 8 negara yang udah fix akan hadir dan kita masih menunggu besok tanggal 29 kepastian. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa bertambah beberapa negara duta besar yang juga akan hadir di acara Seba Baduy tahun 2025 ini. Ini yang spesial. Kenapa tahun 2025 ini sangat luar biasa Seba Baduy kali ini, dan mudah-mudahan ini impact-nya dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lebak khususnya. Ini kami bekerjasama dengan para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk menangkap peluang ini menjadi momentum peningkatan ekonomi, khususnya kita juga dengan PHRI, perusahaan hotel dan restoran ini kita koordinasi terus menjelang Seba Baduy ini apakah betul udah reservasi, dan ternyata alhamdulillah tanggal 2 itu beberapa hotel udah full book, jadi udah betul-betul diisi penuh para tamu. Dan juga kehadiran Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa itu juga akan hadir bersama jajaran pada waktu Seba. Dan kemarin kita juga mengundang ini yang lagi viral, Mhm. salah satu gubernur tetangga kita, Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan beliau juga hadir, walaupun kemarin kita udah koordinasi dengan sekrinya dan sampai sekarang kita menunggu kepastian apakah beliau bisa hadir atau enggak. Bapak Aing menurut orang Jawa Barat mudah-mudahan bisa hadir juga, karena ini salah satunya tadi dengan tema menjaga tradisi, ngeraksa harmoni untuk Indonesia maju. Ini tema Baduy tahun 2025 ini betul-betul tadi itu untuk mengkolaborasikan antara eh, budaya di tengah-tengah ya sedang krisis isu lingkungan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh tradisi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Baduy, yaitu menjaga harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Istilah mereka, mari kita jaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita. Ini yang petua yang sering mereka sampaikan kepada kita. Jadi harus intinya menjaga alam biar dari itu kita bisa menyiapkan kondisi lingkungan ini untuk generasi yang akan datang atau anak cucu yang akan datang. Apalagi ini bersinggungan atau betul-betul berhubungan dengan asa cita Presiden Prabowo, yaitu untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, dan juga prioritas kami Bupati Pak Hasbi Asiduki Jayabaya itu menjadikan Lebak Huhai itu sendiri. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, tadi juga dikatakan akan ada banyak sekali tamu-tamu yang hadir. Salah satunya juga yang sedang viral ini Gubernur Jawa Barat ya, Pak ya, yaitu Kang Deddy Mulyadi begitu. Nah, akan seperti apa juga target kunjungan wisatawan dengan diadakannya Seba Baduy di Kabupaten Lebak nantinya, Pak? Siap, target kunjungan kita realistis dengan melihat traffic eh, apa
Seba Baduy yang telah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kita menargetkan mudah-mudahan ini bisa melampaui dan juga bisa tercapai. Kita target kunjungan wisatawan di pelaksanaan Seba Baduy tahun 2025 ini sebanyak 35.000 orang, Mbak. Dengan estimasi biasanya tidak kurang dari 400 sampai 600 juta nanti perputaran ekonomi yang akan terjadi di Kepri Seba Baduy, dan mudah-mudahan itu dengan melihat tadi reservasi yang begitu antusias di tahun 2025 ini, kami optimis itu akan tercapai bahkan melampaui gitu, Mbak. Oke, baik. Artinya berarti dengan 35.000 tadi ya Pak ya, pengunjung. Ini Ya, akan lebih banyak dibandingkan dengan Seba Baduy sebelumnya, tahun sebelumnya, atau justru malah menurun ya Pak untuk target tahun ini? sebetulnya lebih banyak, cuma masih dalam ambang kenaikannya kita kita tidak terlalu muluk-muluk, cuma mudah-mudahan tadi itu karena ada pump trip dari kantor penghubung, juga ada kolaborasi dengan Paguyuban Sumedang Larang, karena mereka itu kurang lebih dari Paguyuban Sumedang Larang akan hadir sebanyak 50 orang, terus juga dari para duta besar itu kurang lebih 20 sampai 25 negara beserta jajaran dan lain sebagainya, kurang lebih juga 50 orang. Itu sudah merupakan tamu yang luar biasa yang sudah reservasi sebanyak 100 orang, belum lagi tamu-tamu yang akan hadir sesuai dengan undangan itu seprovinsi Banten. Kita juga mengundang dari Jawa, dari Sukabumi, dari Bogor dan lain sebagainya, dan ini yang menjadi optimistis kami terkait dengan target kunjungan dalam rangka event Seba Baduy ini. Dan ini juga Seba Baduy ini eh, kuatrik sih, Mbak. Udah 4 kali berturut-turut, 4 tahun berturut-turut itu masuk Karisma Event Nusantara yang digagas oleh Kementerian Ekonomi Pariwisata Ekonomi Kreatif kalau dulu, sekarang Kementerian Pariwisata. Makanya ini juga merupakan atensi dari Wamen yang betul-betul dia berkonsentrasi terkait adat budaya, Wamen ke pariwisata, dan mereka akan hadir bersama jajarannya juga. Dan ini yang menjadi peluang yang harus kita tangkap, terutama dalam rangka peningkatan ekonomi ya di Kabupaten Lebak dengan adanya Seba Baduy. Dan Seba Baduy ini biasanya menjadi parameter event-event kami di tahun berjalan itu, Mbak. Oke, baik baik. Nah, kemudian kita kembali ke UMKM ya, Pak. Tadi disebutkan ada beberapa tenan atau mungkin booth gitu yang hadir ada sekitar 40-an ya, Pak ya. Tapi untuk pelaku UMKM-nya lebih dari itu. Nah, untuk target pendapatan, Pak, untuk UMKM sendiri begitu. Target dari Kabupaten Lebak sendiri ini berapa, Pak? Target pendapatan estimasi yang kita targetkan, karena dengan melihat traffic beberapa tahun sebelumnya di kegiatan event Seba Baduy ini tidak kurang dari 400 sampai 600 juta rupiah lah selama pelaksanaan Seba Baduy selama 4 hari itu, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Dan mudah-mudahan ini bisa tercapai dan juga bisa melampaui dengan indikator-indikator yang telah saya sebutkan tadi. Ini kita push dan juga kita atensi bahwa tolong datang ke Lebak dengan betul-betul menginap di Lebak, dan juga bela beli produk Lebak. Itu slogan kami dengan Dinas Koperasi, itu bela beli produk Lebak. Betul-betul produk-produk UMKM Kabupaten Lebak itu bisa nanti menjadi experience tersendiri, selain pelaksanaan Seba Baduy juga, tapi menjadi kenangan oleh-oleh dari produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif yang ada hadir di event Seba Baduy tahun 2025 kali ini. Oke, dan bisa dikatakan ini adalah satu event yang sangat besar ya Pak ya di Banten, begitupun juga di Kabupaten Lebak. Nah, apa tantangan terbesar mungkin yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Lebak dalam pagelaran atau mungkin juga dalam pelaksanaan Seba Baduy kali ini, Pak? Tantangannya ya tadi ini juga mohon bantuan nanti dari teman-teman RRI dan juga para pendengar RRI. Jadi kendala kita di sini di Kabupaten Lebak, karena potensi pariwisata sangat luar biasa, sangat lengkap dari mulai alam, buatan, religi dan lain sebagainya. Cuma ini industri pariwisatanya masih stagnan, Pak. Hmm. Jadi untuk jasa akomodasi seperti perhotelan kita masih terbatas.
biasanya itu yang yang sering jadi kendala setiap event, tidak hanya Seba Baduy, dari event-event yang event kalender event yang telah kita canangkan di 2025, kita sering berkoordinasi dengan para penggiat di misalnya di Jabodetabek untuk meng-hire mereka datang ke Kabupaten Lebak, tapi kendalanya jumlah ketersediaan kamar, hotel, penginapannya memang sangat terbatas untuk di wilayah kota Kabupaten Lebak, itu Rangkas Bitung dan sekitarnya. Jadi ini yang menjadi kendala. Mudah-mudahan ke depan ada para investor yang melirik Kabupaten Lebak karena potensinya sangat luar biasa. Aksesibilitasnya sekarang sudah cukup mumpuni, cukup mudah untuk ke Lebak. Kita punya tol Serang Palembang, dan kita juga kerjasama tiap event dengan Wika, pengelola tol Serang Palembang, dan juga kita koordinasi dengan PT KAI, juga kita punya komuter lain yang hampir sampai jam 12 malam, hampir 20 lebih keberangkatan, itu udah bisa menjadi jalur tadi itu para wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Lebak. Jadi harapan kami ke depan, kami sedang bersama dengan pemerintah Kabupaten Lebak untuk menggait investor khususnya di sektor pariwisata untuk melihat peluang ini. Dan ini juga udah mulai ada pembangunan Hotel Bintang 4 di Rangkas Bitung, Grand Keisa, dan emang sekarang masih dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan di akhir tahun 2025 untuk tahun 2026 ke sana bisa betul-betul menampung para wisatawan yang datang ke Kabupaten Lebak. Jadi kendalanya sebetulnya biasanya itu terkait akomodasi, Mbak. Jangan sampai kita yang rugi. Lebak itu cuma didatangi terus cuma buang sampah, tapi nginep dan makannya di luar Kabupaten Lebak. Makanya itu yang sedang kita ikhtiarkan bersama untuk menggait investor khususnya sektor sektor pariwisata. Dan kami potensinya sangat luar biasa, Mas. Selain lahannya masih murah, juga biaya upahnya juga kalau di Sebanten ya paling paling rendah. Ini yang akan menjadi daya tarik bagi investor, dan itu udah ada jaminan dari Kabupaten Lebak bagi siapa aja yang mau invest di Kabupaten Lebak, segala perizinan dan sebagainya kita bantu oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam prosesnya itu, Mbak. Baik, baik, baik. Nah, kita tahu Pak bahwa adat Baduy ini sangat menjaga sekali keasliannya, sangat menjaga sekali kelestariannya begitu ya di tempatnya masing-masing, atau maksud kami di Kampung Baduynya sendiri begitu. Tapi apa langkah-langkah mungkin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjaga keaslian Seba Baduy atau adat Baduy dalam program atau juga dalam acara Seba Baduy ini, mengingat memang nantinya akan ada banyak sekali wisatawan yang hadir begitu Pak. Mhm. Siap, itu emang juga menjadi atensi kami dengan para pemerhati budaya, dan juga dengan pemerintah Provinsi Banten, jangan sampai ini Baduy nantinya akan terkikis dengan budaya-budaya dari luar. Makanya kita terus berkomunikasi dengan lembaga adat Baduy terkait hal-hal yang akan kita laksanakan. Kalau misalnya kata mereka, oh itu nggak boleh, kita mengikut aturan mereka. Dan karena ini tidak mengganggu untuk acara Seba Baduy, biasanya ini kita tidak mengganggu acara inti mereka dalam rangka berwaseba. Justru kami eh, apa mempersiapkan kedatangan dulur tamu dari warga Baduy, dari warga Kanekes. Jadi jangan sampai mereka datang melaksanakan ritual inti, kita tidak akan mengganggu, tapi betul-betul kita akan menyambut mereka dengan tadi itu memberikan beberapa jamuan lah, beberapa jamuan. Salah satunya mereka biasanya paling antusias nonton wayang golek. Makanya kita juga menyiapkan ini, dalangnya juga dalang muda, masih mahasiswa Kang Kanha dari Giri Harja Dua Putu, ini dari Giri Harja, dan ini sangat luar biasa, lagi naik daun nih Kang Kanha. Mudah-mudahan juga tidak hanya masyarakat Baduy, nanti bisa masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak dan juga yang hadir di acara Sewa Baduy bisa ikut hadir menyaksikan. Jadi pada intinya kami terus berkoordinasi dengan lembaga adat Baduy dalam rangka menjaga kelestarian kearifan lokal yang masyarakat adat Baduy jangan sampai betul-betul tereksploitasi atau juga bisa tergerus oleh kemajuan zaman. Karena kami yakin kita yang orang luar yang betul-betul harus menghargai masyarakat atau aturan adat, norma yang ada di
masyarakat Baduy itu sendiri. Kami yakin kalau masyarakat Baduynya masih ditukuh terhadap eh, leluhurnya dalam menjaga adat tradisinya, tapi biasanya kita yang datang ke Sabah Budaya Baduy biasa yang tidak tahu aturan-aturan. Makanya kami dengan lembaga adat, dengan pemerintah provinsi lagi betul-betul menggagas, menjaga dalam artian memfasilitasi gimana caranya agar Baduy itu betul-betul steril dari perkembangan atau kemajuan-kemajuan zaman, misalnya dari konten kreator dan sebagainya. Ini selagi kita susun untuk aturan-aturannya. Mudah-mudahan nanti juga kita lagi beristiar dengan pemerintah Provinsi Banten terkait dari itu gimana orang yang melaksanakan Sabah Budaya Baduy itu Baduy, dan juga dalam melaksanakan event Sabah Baduy kita menjaga terkait dengan ritual-ritual atau acara inti mereka yang harus betul-betul kita hargai semua. Itu, Mbak. Oke, baik baik baik. Untuk strategi promosi, Pak, untuk Sabah Baduy ini kan adalah satu, event yang luar biasa begitu ya, Pak, baik nasional dan juga internasional. Nah, untuk strategi promosinya akan seperti apa, Pak, nantinya? Untuk promosi kita udah jauh-jauh hari juga udah kerjasama dari nanti kemarin teman-teman yang akan melaksanakan perjalanan, misalnya kalau menggunakan angkutan udara, misalnya kita udah kerjasama dengan Angkasa Pura, nanti bisa dilihat di sana promosi terkait pelaksanaan event Sabah Baduy ini. Kita udah kerjasama dengan Angkasa Pura, dengan Wika, dan juga dengan media-media promosi lainnya baik digital maupun cetak. Kita berkolaborasi juga dengan Insapress, dengan para media dan lain sebagainya terkait promosi dalam pelaksanaan event Sabah Baduy. Dan kita juga dibantu oleh Kementerian Pariwisata, bisa dilihat di sana di medsos Kementerian Pariwisata. Ini menjadi salah satu dari 100 event itu menjadi salah satunya, yaitu Sabah Baduy yang masuk di kalender event Nusantara dan Karisma Event Nusantara itu. Oke, baik baik. Nah, untuk program khusus anak muda, Pak, nanti dalam, event Sabah Baduy ini apakah juga dilibatkan, Pak? Dilibatkan tentunya, ini kita punya duta pariwisata, duta koperasi, dan juga kita kerjasama dengan atau berbagai komunitas. Makanya kita itu gagasan anak muda juga komunitas terkait dengan camping ground on the spot di Baduy. Ini juga kita biasanya pesertanya anak-anak milenial ini yang hobi untuk berpetualang dan juga berinteraksi langsung di Baduy. Nanti kita di sana tepatnya di Kampung Lande, di Penyangga Baduy, Desa Bojong Menteng, kita laksanakan mulai dari Kamis dan berakhir itu di Jumat. Mereka bisa menikmati experience pengalaman tersendiri melihat persiapan masyarakat Baduy, juga ikut nanti bareng jalan eh, apa ke Pendopo Lebak. Itu betul-betul menjadi salah satu edukasi bagi generasi milenial terkait masyarakat Baduy sendiri, yang selama ini biasanya mereka datang ke Baduy, Sabah Budaya Baduy, tapi ini betul-betul kita eh, apa kita kasih fasilitas untuk bisa betul-betul lebih tahu gimana terkait dengan Sabah Baduy, terkait dengan aturan dari yang ada di Sabah Budaya Baduy. Ini kita juga ada dialog talk show, Pak. Di hari Jumat itu ada dialog kebudayaan, ada 2 dialog dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, juga ada dialog terkait pariwisata juga. Dan ini kerjasama dengan berbagai rekanan partner kita, ada dari Bank Indonesia, ada dari BCA, ada dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dari Pegadaian, terus juga dari Hotel Episode, PLN, semua ini terlibat. Alhamdulillah kalau kita melaksanakan dengan konten Baduy ini sangat luar biasa, orang-orang ingin berkolaborasi karena saya yakin semua betul-betul ingin melestarikan adat budaya yang satu-satunya mungkin masih betul-betul masih murni menjauhkan diri dari modernisasi di era global ini, gitu, Pak. Oke, baik. Pak, kita jeda sejenak ya, Pak, nanti akan kita lanjutkan obrolan ini tentunya, tentang Sabah Baduy, persiapan juga dari pemerintah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan Sabah Baduy. Pak, tetap bergabung bersama kami, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetap, bersama kami di Radio Republik Indonesia, Banten. Bismillahirrohmanirrohim. Pangapunten kasadaya, kanu tua kanu anom,
sumawon kano sepuh mah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi sejaba bakti kanu sakti agung tapa nyanggaken sang putih sapulukan kukus kuning purba herang tuduh kang seseda tuhu datang ke sang seda herang tepi kakang seda sakti nu sakti nedaka sakten neda deg-degan tanjeran mislamkeun badan kalawan nyawa. Dat hirup tangkal iman nimankeun badan sakujur udang subuh banyu wulu parentah Kanjeng Gusti Adam pangnyampurnakeun badan awaking sir suci sir Adam sir Muhammad jakalalana nu aya di saluhuring alam. Allahumma wujud pumbang nu hurung dina jajantung nu ruhai dina kalilipa remet meteng dina angen brai caang brai ruhai caang salilana lila sepanjangna ruhai salawasna lawas saumurna. Geus diukur kunu aku di bebenah kunu maha gagah gelar disengkeran ku kodo jeung kodar diaping kunu maha wening nyata Gusti Allah nu ngatur hirup sakujur. Bra Untuk mengawali acara pada hari ini serta mewujudkan rasa nasionalisme dan cinta kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Untuk mengawali acara pada hari ini, serta mewujudkan rasa nasionalisme dan cinta kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sahur numpang sablak rezeki rancang tetenggalan cara munuk dedeng gedang pawalehan etanok caluduk sahur numpang raratan acara kapanggagung lain ku patut lain ku patut lojor tuh menang dipotong, pondok tuh menang disambung, Ibana guduna teu beuni tebur, lebakna teu bendi ruksa. Di bumi Kanekes yang senyap bersuara, hidup hikmah tua dalam nadi yang setia. Bukan legenda yang luntur, tapi wasiat hidup yang terus mengatur. Baduy bukan hanya kaum penjaga hutan dan huma, tetapi juga penjaga sunyi. Menjaga tatanan yang diwariskan oleh karuhun
Ping, wilujeng enjing, sadayana nu sami-sami hadir hempak perbayaksa ti patempatan. Selamat datang dan juga selamat pagi untuk seluruh tamu undangan yang hadir di tempat ini. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Bupati Kabupaten Lebak. Alhamdulillah dina danget ieu diwakilan ku pangersana Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Bapak Budi Santoso APMSI. Anu kusim kuring dipika hormat anggota Prokapimda Kabupaten Lebak atanapi nu wakilan. Anu kusim kuring dipika hormat Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lebak. Anu kusum kuring dipika hormat perwakilan di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Anu kusum kuring dipika hormat Kepala Perwakilan BI Bank Indonesia Banten. Anu kusum kuring dipika hormat Danyon Tilu 18 Adi Raja Sayuda. Anu kusum kuring dipika hormat para asisten. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Provinsi Banten, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang kami hormati Kepala Posbin Lebak, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati BUMD, perbankan, dan seluruh tamu undangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini Kamis 1 Mei 2025 bertempat di alun-alun Rangkas Bitung, kita dapat bertemu dan berjumpa dalam acara Pembukaan Seba Baduy 2025. Parwargi sadayana, nuksim kuring bika hormat, supados acara ieu teu aya halangan harungan, ku kituna hayu urang sami-sami nyuhunkeun pidoana ti Gusti Nu Maha Suci. Anu bade dipimpin ku pangersana Bapak Dr. Haji Ian Fitriana SHI MPD di Haturanan. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara ini, marilah kita mundurkan kepala sejenak untuk bersama memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Ian Fitriana SHI MPD. Dengan hormat disilakan. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Mu, Engkau perkenankan kami semua hadir pada acara pembukaan Seba Baduy tahun 2025. Jadikan ya Allah kehadiran kami ini sebagai bagian dari ibadah kami kepadamu, sebagai bentuk kepatuhan totalitas kami kepadamu. Ya Allah, ya Aziz, ya Qawi, anugerahi kami semua kekuatan dalam menjaga tradisi, merawat harmoni untuk Indonesia maju. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Kasih dan Sayang, kasihi dan sayangi masyarakat kami, kasihi dan sayangi para pemimpin kami, kasihi dan sayangi orang tua kami, guru-guru kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Afu, ampuni segala dosa, khilaf dan abai kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma dafa'annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana washfi mardana walham amwatana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar dan pemirsa RNN dimanapun Anda berada, dan obrolan kita adalah masih seputar persiapan Pemkab Lebak jelang Sebabadui 2025. Masih bersama dengan Bapak Imam Risma Hayadin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Selamat pagi menjelang siang, Pak Risma. Siap, selamat pagi, Mbak. Iya, Salam. Ya. baik. Pak, melanjutkan obrolan kita tadi mengenai Sebabadu ya Pak di 2025 ini sepertinya memang banyak sekali persiapan karena mengingat juga gubernur baru, kemudian juga bupati baru gitu ya Pak ya. Semuanya serba baru nih Pak di tahun ini. Nah, untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan Pak selama Baduy atau Sebabaduy berlangsung, apa langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak Pak? Siap, untuk keamanan tentunya kita telah melaksanakan koordinasi juga kolaborasi dan rapat-rapat persiapan ini mungkin udah hampir 3 kali rapat menanti untuk mendekati hari H kita biasanya rapat teknis. Tentunya kami koordinasi dengan pihak keamanan dari Polri dan juga TNI, dan kita juga di sini ada Mandala Yuda, ada Brigif, ada Puslatpur, ada Gembot, semuanya kita libatkan, baik itu dari Pemda juga, dari ada Disub, ada PP, dan lain sebagainya. Kita juga punya relawan ini, ada punya volunteer dari Sebabadu khusus kita buka kemarin rekrutmen ada 20 orang dari 100 sekian gitu, karena kita keterbatasan tadi itu dan lain sebagainya, kita rekrut 20 orang volunteer yang yang nanti bisa juga bertugas dalam pelaksanaan Sebabadu ini. Dan kita juga kerjasama dengan para stakeholder pariwisata. Kita ada ada PHRI, ada HPI, ada Asita, ada Gempi, ada Masata, ada Pokdarwis, ada Balawista, dan juga ada Lekrab, Gekrab, berbagai komunitas seni budaya kita juga libatkan. Dan ini mudah-mudahan kita, karena ini bukan hanya event pertama, ini udah agenda rutin setiap tahun dan menjadi masuk kalender event juga di Kabupaten Lebak dan juga Provinsi Banten. Mudah-mudahan prepare terkait keamanan, koordinasi itu bisa berjalan dengan baik pada waktu pelaksanaan Sebabadu. Mudah-mudahan juga ini cuacanya bisa mendukung. Amin. Karena tadi itu biasanya kan kendala yang tidak dapat diprediksi itu terkait dengan cuaca. Kita juga berkoordinasi dengan BMKG dan juga BPBD. Dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lebak kita libatkan, apalagi dengan pemerintah Kabupaten Lebak melalui arahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda beserta seluruh jajaran KPD juga udah mempersiapkan diri dalam rangka menyambut Sebabadu tahun ini. Apalagi tadi udah ada banyak reservasi dari tamu-tamu yang datang dari luar Lebak, luar Provinsi Banten. Itu tentunya menjadi momentum kita sebagai tuan rumah harus tadi itu sapa, senyum, dan salamnya harus betul-betul 3S-nya harus betul-betul kita persiapkan sehingga mereka bisa nyaman dengan melihat dengan event Sebabadu ini, dan juga bisa memberikan experience itu kenangan bagi mereka. Dan ini promosi yang sangat sederhana, murah meriah, biasanya itu nanti akan menjadi promosi tersendiri di mana terkait dengan Lebak dan sebagainya. Mudah-mudahan hal-hal positif ini yang bisa dibawa oleh para pengunjung Sebabadu ini, dan bagi hal yang jeleknya bisa disampaikan ke kami dan kami siap untuk menerima saran, terus juga masukan dan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Itu sebetulnya, Mbak. Oke, baik. Artinya ini sepertinya semuanya sudah dilakukan begitu Pak ya. Tapi kalau bisa dikalkulasikan Pak, ini berapa persen sudah persiapannya Pak saat ini dan sejauh ini ya dari Hamin berapa ini? Ini sebetulnya kalau untuk persiapan udah full 100% kita. Kemarin juga rapat dengan provinsi juga beberapa kali mengadakan rapat, terus kabupaten juga kita rapat tingkat pemerintah Kabupaten Lebak juga sudah dilaksanakan. Ini tinggal prepare
mungkin terkait teknis di lapangan, dan mudah-mudahan di hari ini nanti sore sampai dengan Kamis itu kita betul-betul prepare on spot di lapangan dengan tadi itu dengan petugas keamanan dan juga para pelaku yang akan betul-betul terlibat, pelaku inti salah satunya para pelaku UMKM, terus para pelaku ekonomi kreatif, para penampil seni budaya, dan juga para pihak keamanan yang betul-betul terlibat. Dan kita sekarang mungkin loading untuk equipment ya di besok atau Rabu yang kita persiapkan, dan ini semuanya udah ditangani oleh event organizer yang sering melaksanakan juga terkait dengan event-event di Kabupaten Lebak. Dan mudah-mudahan tadi bisa berjalan lancar. Mohon doanya Amin, amin, dari amin. semua pendengar RRI yang sekarang mendengar, mudah-mudahan. Dan saya undang yang bagi pendengar RRI yang sekarang mendengarkan, mudah-mudahan ini menjadi tertarik. Dan tadi yang disampaikan cuma pointer-pointer kulit luarnya aja. Jadi yang ingin tahu terkait Seba Baduy itu seperti apa, silakan datang ke Kabupaten Lebak. Itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 4. Memang inti sebanya di hari Jumat tanggal 2, tapi kita juga mempersiapkan bagi para wisatawan yang datang ke Lebak untuk melaksanakan menyaksikan Seba Baduy tahun 2025 ini. Kita siapkan beberapa acara pendukung untuk memberikan tadi itu memberikan bagi pelayanan bagi para wisatawan yang datang di Seba Baduy tahun 2025. Oke, baik. Nah, bicara tentang wisatawan, tadi kunjungannya kan juga ditargetkan begitu ya Pak ya, sekitar 35.000 pengunjung gitu harapannya yang datang ke Kabupaten Lebak atau Seba Baduy kali ini. Tapi untuk mekanisme pengaturan wisatawan gitu agar tidak mengganggu kehidupan adat Baduy di sana ini seperti apa Pak? Mengingat kan Baduy adalah tempatnya di Lebak begitu. Nah, ini akan Ya, seperti apa nantinya Pak? ini justru emang menjadi perhatian kami dari pusat, pemerintah provinsi, dan apalagi kami pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang notabene desa Kanekes atau desa yang menaungi wilayah Baduy itu ada di Lebak. Ini setiap perubahan perkembangan kita koordinasikan dengan lembaga adat dan para pemerhati Seba Baduy itu sendiri. Jadi untuk Seba Baduy ya ini kiranya kan orang Baduy datang keluar, tapi untuk pengunjung yang akan ke Baduy itu namanya Sabah Budaya Baduy. Terkait Sabah Budaya Baduy, kami udah beberapa kali koordinasi dengan jajaran pemerintah dan juga lembaga adat, baik itu dengan Provinsi Banten dan dengan para pemerhati budaya dalam rangka menjaga Baduy itu sendiri agar betul-betul mereka kuat dalam mempertahankan adat istiadat, karena kita tahu sekarang perkembangan zaman dan juga masuknya sangat luar biasa. Minimal terkait dengan medsos ini menjadi atensi kami dengan lembaga adat agar betul-betul masyarakat adat Baduy itu bisa menjaga adat istiadatnya. Dan kami juga terus berusaha mengedukasi bagi para orang yang datang ke Sabah Budaya Baduy agar juga mentaati aturan aturan-aturan itu yang mereka terapkan. Jadi nanti kedepannya kita lagi berikhtiar dengan para wisata Provinsi Banten di sana di Ciboleger, di Penyangga Baduy, tepatnya di Desa Bojong Menteng. Kita sedang merapikan rest area atau tempat parkiran yang akan ke Baduy, dan di sana kita rencananya akan dibuatkan TIC, Tourist Information Center. Jadi tidak wisatawan tidak selonong dan lain sebagainya. Makanya kita kerjasama juga dengan HPI, Himpunan Perwisata Indonesia, juga terkait guide jangan sampai guide dari luar itu bisa langsung selonong masuk ke Baduy, tapi ada transfer knowledge yang kita siapkan, guide lokal, guide Baduy, dan itu sudah ada beberapa guide Baduy juga yang bersertifikat. Jadi nantinya betul-betul ada pengaturan yang sedang kami tata agar hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat adat Baduy juga itu bisa betul-betul terjaga dalam artian terkait dengan kelestarian dan juga kehidupan mereka yang betul-betul harus kita jaga, karena ini salah satu warisan tidak hanya milik Lebak, milik Provinsi Banten, milik Indonesia, tapi sudah menjadi milik dunia internasional juga. Oke, baik. Nah, selain Seba Baduy Pak, ada tidak sih Pak rencana jangka panjang gitu pemerintah Kabupaten Lebak yang juga terus mengangkat budaya Baduy ke tingkat internasional mungkin? Ya, ini sebetulnya untuk
untuk Baduy itu udah sangat luar biasa, dan tidak hanya wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara juga banyak yang ke Baduy. Cuma tradisinya kan mereka tidak bisa di-hire untuk didatangkan misalnya ke luar negeri dan lain sebagainya karena aturan adat. Makanya ini betul-betul orang Baduy itu given diam di tempat di wilayahnya. Bagi yang mau ingin tahu terkait gimana menjaga alam, terkait dengan adat budaya mereka, silakan, dalam artian mereka welcome untuk pengunjung Sabah, dalam istilahnya itu Sabah Budaya Baduy, yang betul-betul ingin tahu terkait apa adat istiadat yang mereka pegang selama ini. Jadi Baduy itu bukan wisata, karena kalau wisata harus ditata dan sebagainya, mereka tidak bisa diapa-apain. Existingnya seperti itu menurut adat dan menurut tradisi leluhurnya, makanya kita namakan Sabah Budaya Baduy. Jadi silakan orang-orang yang mau melihat dan juga mempelajari terkait dengan pelestarian alam, bagaimana menjaga alam, silakan datang ke Baduy itu sendiri, itu dengan nama Sabah Budaya Baduy. Gitu. Oke, baik. Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dan juga sekaligus harapan untuk masyarakat, sekaligus juga untuk event Sabah Baduy kali ini di Kabupaten Lebak seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi kami pemerintah Kabupaten Lebak dulu ya, luas wilayahnya terluas di Provinsi Banten, hampir sepertiga Provinsi Banten itu ada di Lebak. Kami sangat memiliki potensi yang sangat luar biasa terkait dari sisi budaya dan juga pariwisata. Kita punya masyarakat budaya, masyarakat adat, ada 2 entitas masyarakat adat, yaitu ada Baduy yang nanti tanggal 1 sampai 4 itu akan melaksanakan acara Sabah Baduy, dan juga kita punya entitas masyarakat adat Banten Kidul. Ini yang menjadi poin penting di Provinsi Banten. Lebak, bahwa Lebak itu kaya akan kultur dan adat budaya yang bisa menjadi daya tarik orang bisa belajar edukasi terkait kearifan masyarakat adat yang ada di Baduy. Dan ini sebetulnya bersinergi dengan Astacita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan, dan mereka masyarakat adat yang ada di Lebak, baik itu Banten Kidul dan juga Baduy, itu sangat dari ratusan tahun itu sudah menerapkan terkait ketahanan pangan. Mereka punya dan lain sebagainya. Jadi kami berharap nanti Lebak ini menjadi salah satu tujuan destinasi wisata bagi masyarakat di Banten, regional, khususnya nasional, bisa datang ke Banten dan ke Lebak. Ini karena kita jarak dengan Jakarta, dengan Soekarno-Hatta itu kan sangat dekat sekali. Dan khusus untuk Sabah Baduy itu sendiri, kami dalam kesempatan ini dibagi pemirsa RR ini mengundang untuk hadir pada waktunya di tanggal 1 sampai 4, dan itu puncaknya di tanggal 2 hari Jumat, itu untuk datang menyaksikan juga melihat prosesi Murwaseba atau ritual masyarakat Baduy. Dan itu menjadi salah satu pagelaran adat budaya yang bisa dibilang mistis dan sakral. Ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua. Biasanya mereka menyampaikan amanat dari Puun yang nanti disampaikan di Seba terkait intinya untuk menjaga alam dan lain sebagainya. Ini biasanya menjadi pertanda bagi kita untuk betul-betul melestarikan alam ini, yang menjadi acara yang intinya. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, dan kita juga aksesibilitas ke Baduy ini jalan tol udah ada langsung menuju kota Rangkas Bitung, yaitu tol Serang Panimbang, dan juga kita juga sudah kerjasama dengan PT KAI, dan ini komuter lain tuh bisa pemberangkatannya sampai kalau nggak salah 20 pemberangkatan, mungkin sekarang sudah pertama sampai jam 12 malam, itu aksesibilitas ke Rangkas Bitung itu sudah, ke Lebak itu sudah cukup baik. Untuk itu kami mengundang bagi pemirsa RRI untuk hadir pada waktunya, melihat kearifan lokal Sabah Budaya Baduy, dan juga dalam rangka mensukseskan terkait event Sabah Baduy yang menjadi
kalender event Nusantara atau Transmart Event Nusantara Kementerian Pariwisata seperti Kementerian Pariwisata itu Mbak. Oke, Harapan kita. baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Imam Risma Hayadin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Pak, terkait dengan tema kita persiapan Pemkab Lebak jelang Sebabaduy 2025. Semoga Sebabaduy 2025 di Kabupaten Lebak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin. Amin. Baik, Terima terima kasih, Mbak. kasih. Baik, terima kasih Pak Imam dan selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi siang. Salam wabarakatuh. untuk semuanya, Mbak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Imam sekali lagi. Dan demikian pendengar untuk obrolan budaya di pagi menjelang siang kali ini tentang persiapan Pemkab Lebak jelang Sebabaduy 2025. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian untuk obrolan budaya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.